Dua sahabat miskin nekat ke Gunung Salak demi pesugihan. Kekayaan datang, tapi juga sesosok jenglot mengerikan. Syaratnya, tumbal darah setiap bulan. Sampai satu malam, iblis itu meminta nyawa salah satu dari mereka sebagai tumbal terakhir. Siapa yang akan bertahan? Dan siapa yang jadi tumbal? Pagi itu, mentari di Bekasi seolah enggan menembus celah-celah kumuh rumah kontrakan Andi dan Bima. Aroma pengap dan lembab masih betah berdiam, bercampur bau sisa mie instan semalam. Di luar, suara klakson motor bersahutan, mengumumkan dimulainya hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur. Namun di dalam sini, waktu terasa berhenti. Andi, dengan kaos oblong lusuh dan rambut acak-acakan, menatap kosong layar ponselnya. Gulir demi gulir, notifikasi lowongan pekerjaan yang tak pernah berbalas hanya menambah beban di pundaknya. Usianya sudah menginjak kepala dua. Namun ijazah sarjana yang dulu dibanggakannya kini terasa tak lebih dari selembar kertas tanpa makna. Ia lulus dengan predikat cukup baik, penuh mimpi akan pekerjaan layak, namun realita menamparnya telak. Sudah lebih dari setahun ia menganggur, hidup dari belas kasihan orang tua yang juga pas-pasan, dan sesekali dari pekerjaan serabutan yang tak seberapa. Utang cicilan motor yang menunggak, tagihan listrik yang menumpuk, serta perut yang sering keroncongan, menjadi melodi pahit yang selalu mengiringi harinya. Di sudut ruangan, Bima tak jauh berbeda. Tubuhnya yang lebih berisi tergeletak lesu di atas kasur tipis, mata terpejam, mencoba mengabaikan kenyataan. Bima, teman seperjuangan Andi sejak sekolah dasar, juga senasib. Ia putus kuliah di tengah jalan, terpaksa mencari nafkah untuk keluarganya yang serba kekurangan. Namun, keberuntungan tak pernah berpihak padanya. Pekerjaan kasar tak pernah lama ia lakoni, entah karena dipecat atau memang tak betah. Sifatnya yang lebih impulsif dan mudah terpancing emosi seringkali membuat masalah baru. Sampai kapan kita begini, Bim? Suara Andi memecah keheningan, syarat akan keputusasaan. Bima hanya bergumam pelan, tanpa membuka mata. Entahlah, bro. Rasanya otakku sudah buntu. Andi bangkit, berjalan ke arah jendela yang berdebu. Pemandangan gang sempit dengan jemuran pakaian yang semrawut tak sedikit pun menyejukkan hatinya. Ia merindukan masa-masa kuliah, di mana ia hanya perlu memikirkan tugas dan ujian. Kini, setiap detik adalah pertarungan untuk bertahan hidup. Semua pintu terasa tertutup, lanjut Andi, suaranya tercekat. Orang tua di kampung terus menanyakan kapan aku dapat kerja. Utang semakin menumpuk. Rasanya mau gila. Bima akhirnya membuka mata, menatap langit-langit kamar yang catnya mulai mengelupas. Aku juga sama, bro. Adik-adikku butuh makan, ibu butuh obat. Gaji dari buruh harian itu tak cukup untuk apa-apa. Kadang aku berpikir, ada cara lain gak sih buat cepat kaya? Kata, kaya, itu melayang di udara, membawa harapan sekaligus bahaya. Mereka berdua terdiam, membiarkan pikiran masing-masing berkelana. Mimpi tentang hidup enak, tanpa perlu khawatir soal uang, terasa begitu jauh dan mustahil. Namun, di tengah keputusasaan itu, ide-ide tak masuk akal mulai menyeruak. Kadang aku mikir, Bima melanjutkan, suaranya sedikit lebih bersemangat. Orang-orang bilang, kalau sudah mentok begini, ya cari jalan pintas. Andi menoleh, alisnya berkerut. Jalan pintas apa maksudmu? Bima bangkit, duduk bersila di kasurnya. Ada kilatan aneh di matanya. Ya tahu sendirilah, bro. Pesugihan, atau apalah itu. Mendengar kata itu, Andi merasakan gelombang dingin menjalar di punggungnya. Ia tak percaya tahayul. Namun kondisi mereka sekarang membuat pikiran logisnya sedikit goyah. Jangan gila, Bim. Itu kan cuma cerita-cerita orang. Nanti bukannya kaya malah makin susah. Tapi kalau benar gimana? Bima mendesak, nadanya penuh keyakinan yang aneh. Di kampungku dulu, ada tetangga yang tiba-tiba kaya mendadak, padahal tadinya miskin sekali. Orang-orang bilang dia main dukun. Buktinya, sampai sekarang hidupnya makmur. Andi terdiam. Ia tahu cerita-cerita semacam itu banyak beredar, terutama di daerah-daerah pedesaan. Biasanya, ia akan menertawakannya. Tapi kali ini, tawa itu tak kunjung datang. Justru, ada sesuatu yang berbisik di benaknya. Sebuah pemikiran gila yang perlahan merayap masuk ke dalam otaknya yang lelah. Lagi pula, Bima melanjutkan,
melihat keraguan di wajah Andi. Kita ini sudah di titik paling bawah, bro. Apa lagi yang bisa hilang dari kita? Pekerjaan tidak punya, uang tidak ada, bahkan harga diri pun rasanya sudah tidak punya. Siapa tahu ini memang jalannya. Obrolan mereka berlanjut hingga siang. Dari warung kopi remang-remang tempat mereka biasa nongkrong, mereka mendengar desas-desus. Cerita tentang seorang dukun sakti di kaki Gunung Salak yang konon bisa mewujudkan impian kekayaan dalam sekejap. Awalnya hanya selentingan, namun bagi Andi dan Bima, bisikan-bisikan itu seolah menjelma menjadi melodi surga yang menjanjikan kebebasan dari belenggu kemiskinan. Mereka saling pandang. Ada kilatan nekat di mata masing-masing. Keputusasaan telah mendorong mereka ke tepi jurang. Dan kini, ide tentang pesugihan, yang awalnya hanya sekadar obrolan iseng, kini mulai berakar kuat di benak Bima. Ia tak bisa berhenti memikirkannya. Gambar-gambar kemewahan, mobil-mobil mengkilap, dan tumpukan uang seolah menari-nari di pelupuk matanya. Baginya, ini bukan lagi soal pilihan, tapi satu-satunya jalan keluar. Bro, aku serius soal ini, kata Bima suatu malam, saat mereka sedang makan mie instan di depan televisi butut mereka. Kita nggak bisa terus-terusan begini. Lihat saja, setiap hari cuma makan mie instan, tagihan numpuk, dan yang paling parah, kita nggak bisa bantu keluarga. Andi mengaduk mie-nya perlahan. Sebagian dari dirinya ingin menepis ide gila ini jauh-jauh. Ia tahu, jalan pintas seringkali berujung pada malapetaka. Namun, suara Bima yang penuh keputusasaan itu menembus dinding pertahanannya. Ia juga merasa muak dengan kehidupannya yang stagnan. Tapi, Bim, itu kan musyrik. Melanggar agama. Dan kalau sampai ketahuan, bisa celaka. Sanggah Andi, mencoba mencari argumen yang paling masuk akal. Bima mendengus. Agama? Apa gunanya agama kalau perut kita kosong terus? Apa gunanya kalau kita nggak bisa menolong orang tua yang sakit-sakitan? Kita sudah coba semua cara. Bro, lamaran kerja sudah ribuan. Kerja serabutan juga sudah kita coba. Hasilnya nihil. Kita butuh sesuatu yang instan, yang bisa mengubah nasib kita sekejap. Argumen Bima memang menusuk. Andi tak bisa membantah kenyataan pahit itu. Mereka memang sudah berada di titik terendah. Tidak ada lagi yang bisa hilang dari mereka, kecuali mungkin nyawa mereka sendiri. Pemikiran itu membuat bulu kuduk Andi merinding. Namun di sisi lain, ia mulai merasakan secercah harapan, sekecil apapun itu. Bima melihat keraguan di mata Andi. Ia tahu, Andi adalah tipe yang lebih berhati-hati, lebih rasional. Maka ia terus mendesak. Kau ingat Pak Broto, tetanggaku di desa? Dulu dia miskin sekali, rumahnya reot. Tiba-tiba saja, setelah setahun menghilang, dia pulang dengan mobil baru, rumahnya direnovasi jadi mewah. Orang-orang bilang dia ke Gunung Kawi. Ini sama saja, bro, hanya beda gunung. Cerita-cerita seperti Pak Broto memang sering mereka dengar. Ada rasa penasaran yang tersembunyi di hati Andi. Bagaimana jika memang ada jalan lain? Bagaimana jika keberuntungan benar-benar berpihak pada mereka, sekalipun harus dengan cara yang tak biasa? Gunung Salak? Tanya Andi, mencoba memancing informasi lebih lanjut. Betul. Aku dengar dari beberapa orang di warung kopi, ada dukun sakti di sana yang bisa ngasih pesugihan. Katanya, kalau niat kita kuat, pasti berhasil. Jawab Bima dengan nada bersemangat. Ia sudah membayangkan diri mereka hidup mewah, tak perlu lagi mengkhawatirkan uang sepersen pun. Selama beberapa hari berikutnya, Bima terus membujuk Andi. Ia mencari berbagai cerita sukses, baik yang nyata maupun sekadar mitos, tentang orang-orang yang berhasil kaya raya berkat pesugihan. Ia juga mulai mencari informasi lebih detail tentang Mbah Darmo, dukun yang disebut-sebut Sakti Mandraguna di kaki Gunung Salak. Andi, meskipun masih ada keraguan yang menggerogoti, mulai berpikir bahwa ini adalah kesempatan terakhir mereka. Ia lelah dengan kemiskinan, lelah dengan janji-janji palsu, dan lelah dengan rasa putus asa yang terus menghimpit. Akhirnya, setelah berhari-hari pergulatan batin, Andi menghela napas panjang. Baiklah, Bim, ucap Andi pelan, suaranya nyaris berbisik. Kita coba. Tapi kalau ada apa-apa, kau yang tanggung jawab. Senyum lebar langsung merekah di wajah Bima. Ia memeluk Andi erat-erat, penuh kegembiraan. Pasti. Bro, kita akan kaya raya. Lihat saja nanti.
mereka berdua mulai menyusun rencana. Mereka menjual beberapa barang berharga yang masih tersisa, seperti ponsel lama dan beberapa peralatan elektronik bekas, untuk mengumpulkan modal perjalanan. Total uang yang terkumpul hanya cukup untuk ongkos bus dan beberapa makanan ringan. Sebuah keputusan besar telah diambil, sebuah langkah nekat yang akan membawa mereka masuk ke dalam pusaran kegelapan yang tak terbayangkan. Mereka tak tahu, jalan yang mereka pilih ini akan membawa mereka pada kekayaan yang berlimpah, namun juga pada harga yang jauh lebih mahal dari yang pernah mereka bayangkan. Malam itu, di bawah rembulan yang redup, Andi dan Bima memutuskan untuk menapaki jejak kaki menuju kegelapan Gunung Salak. Perjalanan menuju Gunung Salak terasa seperti menembus batas antara dunia nyata dan alam gaib. Pagi buta, Andi dan Bima sudah duduk di dalam bus ekonomi yang berbau apek, menuju Bogor. Dari sana, mereka akan melanjutkan perjalanan dengan angkutan umum yang lebih kecil, menembus pedalaman kaki gunung. Jantung Andi berdebar tak karuan, bercampur antara harapan dan kecemasan. Bima di sebelahnya tampak lebih tenang, meskipun sesekali ia menggerakkan kakinya gelisah. "Kau yakin kita nggak salah jalan, bro?" tanya Andi, suaranya sedikit bergetar, saat bus melaju membelah jalanan yang semakin sepi dan dikelilingi pepohonan rimbun. Bima menoleh, senyum tipis tersungging di bibirnya. "Yakin, bro. Orang-orang di terminal bilang begitu. Kita harus turun di dekat pasar kecil. Nanti ada angkutan lagi yang bisa sampai ke pelosok desa." Beberapa jam kemudian, mereka tiba di sebuah pasar tradisional kecil yang ramai. Udara di sini terasa lebih sejuk dan segar, jauh berbeda dari polusi di Bekasi. Namun, suasana di sekitar pasar terasa asing dan sedikit mencekam bagi mereka yang terbiasa hidup di kota metropolitan. Tatapan penduduk lokal terlihat aneh, seolah mereka tahu tujuan kedatangan Andi dan Bima. Seorang bapak tua dengan sarung dan kopiah lusuh duduk di bangku warung kopi, menyeruput teh hangat. Bima mendekatinya dengan hati-hati. "Permisi, Pak. Mau tanya, kalau mau ke tempat Mbah Darmo, lewat mana ya?" Bapak itu menoleh, tatapan matanya menusuk. Ia tak langsung menjawab, hanya mengamati Andi dan Bima dari ujung kaki sampai kepala. Ada jeda panjang yang membuat Andi merinding. Akhirnya, bapak itu berdehem. "Kalian mau berguru ke sana?" Andi dan Bima saling pandang. Bima mengangguk mantap. "Iya, Pak. Kami ada keperluan penting." "Jalan itu bukan jalan main-main, Nak. Jangan sampai menyesal di kemudian hari," ujar bapak itu dengan nada datar, namun penuh peringatan. "Dari sini, kalian harus naik ojek sampai batas hutan. Setelah itu, kalian jalan kaki ikuti jalan setapak sampai menemukan gubuk tua dengan pohon beringin besar di depannya." Andi dan Bima berterima kasih. Peringatan dari bapak tua itu sedikit menggentarkan mereka. Tetapi janji kekayaan yang menggiurkan membuat mereka mengesampingkan rasa takut itu dan setuju untuk mengikuti semua instruksi Mbah Darmo. Mereka segera mencari ojek. Perjalanan dengan ojek terasa semakin menakutkan, melewati jalanan berbatu yang menanjak curam, diapit jurang dan tebing. Hutan semakin lebat, cahaya matahari nyaris tak bisa menembus rimbunnya dedaunan. Setelah sekitar 20 menit, sang tukang ojek berhenti di sebuah jalan setapak yang nyaris tak terlihat. "Sudah sampai, Mas. Dari sini kalian jalan kaki saja. Hati-hati." "Ya," katanya. Tatapannya menyiratkan sesuatu yang tak terucap. Mereka turun, udara dingin dan lembab langsung menyergap. Suara-suara serangga hutan terdengar bersahutan, menambah kesan angker. Mereka berdua berjalan menyusuri jalan setapak yang tertutup lumut dan daun kering. Semakin dalam mereka melangkah, semakin pekat kegelapan hutan. Akhirnya, setelah berjalan cukup lama, mereka melihat sebuah gubuk reot di kejauhan, di bawah bayangan pohon beringin raksasa yang menjulang tinggi, dengan akar-akar yang menjuntai seperti janggut tua. Aura mistis langsung terasa menusuk kulit. Di depan gubuk itu, seorang laki-laki tua duduk bersila, mengenakan pakaian serba hitam, rambutnya panjang terurai dan sebagian memutih, matanya tajam seolah menembus jiwa. Dialah Mbah Darmo. Mbah Darmo tidak bergerak atau menoleh saat mereka mendekat. Ia tetap dalam posisi meditasinya, seolah sudah tahu kedatangan mereka. Bima maju selangkah, jantungnya berdebar kencang. "Permisi, Mbah. Saya Bima, dan ini teman saya, Andi. Kami datang ingin berguru." Perlahan, Mbah Darmo membuka matanya.
Tatapannya begitu dingin dan menusuk, seolah melihat menembus isi pikiran mereka. Aku tahu tujuan kalian. Kekayaan, bukan? Suaranya serak, namun terdengar jelas dan berwibawa di tengah keheningan hutan. Andi dan Bima mengangguk kaku. Jalan ini bukan untuk orang lemah. Ada harga yang harus dibayar. Apa kalian siap? Tanya Mbah Darmo, tanpa ekspresi. Kami siap, Mbah. Kami sudah tidak punya apa-apa lagi. Jawab Bima mantap, mencoba meyakinkan Mbah Darmo sekaligus dirinya sendiri. Andi hanya mengangguk. Lidahnya terasa keluh. Mbah Darmo tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang lebih mirip seringai. Bagus. Kalian akan menjalani pertapaan di hutan ini selama 21 hari 21 malam. Selama itu, kalian tidak boleh makan makanan padat. Hanya boleh minum air dari mata air tertentu yang akan kutunjukkan. Setiap malam, kalian harus mengucapkan mantra-mantra yang akan kuberikan. 21 hari 21 malam? Tanpa makanan? Dan di hutan angker ini, pikiran itu membuat Andi dan Bima merasakan perut mereka mual. Namun, tatapan Mbah Darmo begitu mengintimidasi, dan janji kekayaan yang menggiurkan terus menggodanya. Mereka telah datang sejauh ini, tidak ada jalan untuk mundur. Kami akan lakukan, Mbah. Ucap Andi akhirnya, suaranya sedikit bergetar. Mbah Darmo mengangguk pelan. Bagus. Ikuti aku. Tanpa menunggu jawaban, Mbah Darmo bangkit dan melangkah masuk ke dalam gubuknya yang gelap. Andi dan Bima saling pandang, menelan ludah, lalu mengikuti langkahnya. Mereka tahu, sejak saat itu, hidup mereka tak akan pernah sama lagi. Mereka telah mengikat janji dengan kegelapan, dan tak ada jalan kembali. Gubuk Mbah Darmo jauh lebih kecil dan gelap dari yang terlihat dari luar. Hanya ada satu ruangan, dipenuhi benda-benda aneh, tengkorak hewan, botol-botol berisi cairan tak dikenal, dan sesajen kering yang tergantung di dinding. Bau dupa dan tanah lembab menusuk hidung. Mbah Darmo duduk di tengah, menunjuk kedua sudut ruangan yang kosong. Kalian akan bertapa di sini, ucapnya, suaranya menggaung pelan. 21 hari, seperti yang kukatakan. Tanpa makanan, hanya air dari sendang keramat ini. Mbah Darmo menunjuk ke sebuah tempayan tanah liat di sudut. Airnya tampak bening. Namun Andi tak bisa menyingkirkan perasaan aneh yang menyelimuti tempat itu. Hari pertama pertapaan dimulai dengan rasa lapar yang menusuk. Andi dan Bima mencoba mengikuti instruksi Mbah Darmo untuk duduk bersila, memejamkan mata, dan berkonsentrasi. Namun, pikiran mereka terus berkelana pada makanan, pada kebebasan, pada kehidupan normal yang mereka tinggalkan. Bima, yang biasanya lebih santai, terlihat gelisah. Ia beberapa kali membuka mata, mencuri pandang ke arah Andi. Lapar sekali, bro, bisik Bima. Suaranya serak di tengah keheningan. Andi hanya mengangguk pelan, mencoba menahan diri agar tidak menyerah. Mereka sudah sampai sejauh ini. Mundur sekarang berarti kembali ke jurang kemiskinan. Mereka harus kuat. Malam tiba, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Mbah Darmo masuk ke gubuk, membawa secari kertas lusuh berisi tulisan mantra-mantra dalam aksara Jawa kuno. Baca ini 100 kali sebelum fajar, perintahnya, matanya menatap tajam. Jangan sampai salah satu pun. Kalau tidak, semua ini sia-sia. Membaca mantra di tengah kegelapan dan kedinginan, dengan perut kosong, bukanlah hal mudah. Andi dan Bima bergantian membaca. Suara mereka kadang bergetar, kadang terputus karena tenggorokan kering. Suara-suara aneh mulai terdengar dari luar gubuk, desiran angin yang aneh, lolongan binatang buas yang entah dari mana, dan kadang-kadang, seperti bisikan-bisikan tak jelas di telinga mereka. Andi berusaha mengabaikannya, fokus pada setiap kata mantra, namun rasa takut perlahan merayapi hatinya. Memasuki hari ketiga, kondisi fisik mereka mulai melemah. Tubuh terasa lemas, kepala pusing, dan pandangan seringkali berkunang-kunang. Namun, Mbah Darmo tak menunjukkan belas kasihan. Ia sesekali datang, mengawasi dengan tatapan tajam, memastikan mereka tidak melanggar aturan. Air dari sendang keramat memang membantu sedikit meredakan haus, tetapi tak cukup mengisi perut yang kosong. Aku nggak yakin kita bisa bertahan, bro, keluh Bima pada hari kelima. Wajahnya pucat, bibirnya pecah-pecah. Rasanya seperti mau mati. Bertahan, Bim, jawab Andi, suaranya juga lemah. Kita sudah janji.
Ingat, ini demi keluarga kita. Demi hidup yang lebih baik. Ia tahu, di balik kata-katanya, ada keraguan yang sama besar. Tapi mereka harus saling menguatkan. Minggu pertama berlalu dengan siksaan fisik dan mental. Mereka mulai melihat bayangan-bayangan aneh di sudut mata mereka. Terkadang, mereka bersumpah melihat sesosok bayangan hitam melintas di luar jendela gubuk, atau mendengar langkah kaki berat di sekitar mereka. Rasa lapar dan kurang tidur membuat imajinasi mereka semakin liar. Mereka berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa itu hanya ilusi, hanya efek dari tubuh yang kelaparan. Memasuki minggu kedua, gesekan mulai muncul di antara mereka. Bima menjadi lebih mudah tersinggung, sementara Andi mulai menunjukkan tanda-tanda frustrasi. Rasa lapar yang ekstrim dan tekanan mental membuat emosi mereka tidak stabil. Mereka sering bertengkar kecil, saling menyalahkan, lalu diam 1000 bahasa, menyesali perkataan mereka. Kenapa sih kita harus ikut cara gila ini? Bima pernah membentak, suaranya serak. Harusnya kita cari kerja halal saja, meski gaji kecil. Andi, yang juga sedang di ambang batas kesabaran, membalas. Lalu mau sampai kapan? Sampai kita mati kelaparan? Siapa yang dulu ngotot banget cari pesugihan ini? Bim. Setelah pertengkaran itu, mereka terdiam lama, masing-masing menyadari kebodohan mereka. Mereka saling pandang, dan di mata Bima, Andi melihat penyesalan. Di mata Andi, Bima melihat ketakutan. Mereka berdua sama-sama terperangkap, dan satu-satunya jalan keluar adalah terus maju. Maaf, bro, kata Bima akhirnya, suaranya pelan. Aku hanya takut. Aku juga, Bim, jawab Andi, kelegaan kecil merayapi hatinya. Tapi kita harus kuat. Ini tinggal sedikit lagi. Malam-malam berikutnya semakin berat. Suara bisikan di telinga mereka semakin jelas, kadang memanggil nama mereka, kadang membujuk untuk menyerah. Hawa dingin di gubuk terasa semakin menusuk, seolah ada sesuatu yang tak kasat mata ikut berdiam di sana. Mereka berdua menggigil kedinginan, saling bersandar untuk mencari kehangatan, meskipun itu hanya sedikit. Mimpi buruk menghantui tidur singkat mereka, seringkali membuat mereka terbangun dengan jeritan pelan. Namun, setiap kali mereka merasa ingin menyerah, bayangan orang tua mereka, wajah-wajah yang penuh harapan, kembali memotivasi mereka untuk bertahan. 21 hari yang terasa seperti seumur hidup, akan segera mencapai puncaknya. Malam ke-21 terasa begitu panjang dan mencekam. Hawa di gubuk Mbah Darmo lebih dingin dari biasanya, seolah seluruh energi negatif hutan berkumpul di sana. Andi dan Bima duduk bersila, mata mereka sayu, tubuh mereka kurus kering. Namun tatapan mereka masih menyimpan secercah harapan sekaligus ketakutan. Mereka telah melewati batas ketahanan fisik dan mental, bertahan hanya dengan tekad dan janji kekayaan yang terus menghantui pikiran. Suara-suara aneh di luar gubuk semakin intens. Gemerisik daun yang tak biasa, bisikan-bisikan samar yang seolah memanggil nama mereka, dan sesekali, suara tawa cekikikan yang membuat bulu kuduk berdiri. Andi merapatkan diri ke Bima, mencari sedikit kehangatan dan rasa aman. Bima pun sama, ia sesekali melirik Andi, mencoba memastikan sahabatnya masih bersamanya di tengah kegilaan ini. Sekitar tengah malam, Mbah Darmo masuk ke gubuk. Ia membawa sebuah baskom kecil berisi air bunga dan kemenyan yang mengepulkan asap tebal, memenuhi ruangan dengan aroma mistis. Mbah Darmo meletakkannya di antara Andi dan Bima, lalu duduk bersila di hadapan mereka, matanya terpejam, mulutnya menggumamkan mantra-mantra kuno dengan suara yang dalam dan bergetar. Suasana semakin tegang. Angin dingin seolah menembus dinding gubuk, membuat lilin di tengah ruangan berkedip-kedip nyaris padam. Jantung Andi berdebar kencang. Ia bisa merasakan keringat dingin membasahi punggungnya. Ia tahu, momen puncak yang menentukan nasib mereka akan segera tiba. Tiba-tiba, gubuk terasa bergetar. Tanah di bawah mereka sedikit berguncang, dan suara gemuruh pelan terdengar dari kejauhan. Andi dan Bima saling pandang, raut wajah mereka dipenuhi ketakutan. Mbah Darmo membuka matanya, tatapannya kini menyala-nyala, bibirnya tersenyum misterius. Bersiaplah, bisik Mbah Darmo, suaranya terdengar seperti dengung lebah. Dia datang. Secara perlahan, dari dalam baskom berisi air bunga itu, muncul sesosok makhluk kecil yang mengerikan. Tubuhnya kering kerontangan, kulitnya hitam keabu-abuan seperti mumi. Rambutnya panjang acak-acakan,
Kuku-kuku tangannya runcing dan panjang seperti cakar, dan matanya merah menyala, memancarkan aura jahat yang kuat. Mulutnya sedikit terbuka, memperlihatkan gigi-gigi kecil yang tajam. Itulah Jenglot. Andi dan Bima sontak terperanjat. Rasa takut yang begitu dahsyat langsung mencengkeram mereka. Jenglot itu terlihat jauh lebih menyeramkan dari yang mereka bayangkan. Ia bergerak-gerak kecil di dalam baskom, seolah hidup, menatap mereka dengan mata merahnya yang mengerikan. Mbah Darmo mengangkat tangannya, mengisyaratkan agar mereka tetap tenang. Inilah yang kalian cari, ucap Mbah Darmo, suaranya tenang namun mengandung kekuatan. Jenglot ini adalah kunci menuju kekayaan yang kalian dambakan. Ia akan memberikan kalian harta melimpah, memenuhi segala keinginan kalian. Andi dan Bima masih terpaku. Mata mereka tak bisa lepas dari Jenglot itu. Rasa jijik dan takut bercampur aduk dengan rasa lega karena ritual mereka berhasil. Namun, lanjut Mbah Darmo, suaranya berubah menjadi lebih serius. Ada harga yang harus kalian bayar. Jenglot ini membutuhkan makanan. Setiap bulan purnama, kalian harus memberikan darah kambing hitam padanya. Jika kalian lalai, atau menolak memberikannya makan, maka kekayaan kalian akan lenyap, dan nasib buruk akan menimpa kalian berdua. Syarat itu bagai pukulan telak. Darah kambing hitam? Setiap bulan? Andi merasakan mual di perutnya yang kosong. Selama ini, ia hanya membayangkan kekayaan, bukan ritual mengerikan semacam ini. Bima juga tampak terkejut. Namun dengan cepat ia menguasai diri. Pikiran tentang hidup mewah, tentang bebas dari kemiskinan, lebih menarik daripada rasa takutnya. Kalian sanggup? Tanya Mbah Darmo, menatap tajam bergantian pada Andi dan Bima. Bima, dengan sisa keberaniannya, mengangguk mantap. Sanggup, Mbah. Kami akan lakukan. Andi ragu-ragu. Ia ingin menolak, ingin lari dari gubuk mengerikan ini. Namun, bayangan wajah orang tuanya yang sakit, tagihan utang yang menumpuk, dan jerat kemiskinan yang mencekik, tiba-tiba membanjiri benaknya. Ia menghela napas berat, dan dengan berat hati, ia ikut mengangguk. Bagus, kata Mbah Darmo, senyum tipisnya kembali terlukis. Jenglot ini akan menjadi bagian dari kalian. Rawatlah dia dengan baik, dan ia akan melayani kalian. Tapi ingat, jangan pernah sekalipun mengingkari janji kalian. Mbah Darmo mengangkat jenglot itu dari baskom, membungkusnya dengan kain hitam, dan menyerahkannya kepada Bima. Jenglot itu terasa dingin dan kaku di tangannya. Namun Bima menggenggamnya erat, seolah menggenggam masa depannya. Pulanglah, perintah Mbah Darmo. Dan ingat semua perkataanku. Andi dan Bima bangkit dengan tubuh lemas. Mereka membungkuk hormat pada Mbah Darmo, lalu melangkah keluar dari gubuk itu. Udara pagi mulai terasa sejuk, namun mereka merasa seolah baru saja keluar dari neraka. Di tangan Bima, jenglot itu terasa berat, sebuah beban sekaligus janji. Mereka telah mendapatkan apa yang mereka cari, namun harga yang harus dibayar masih menjadi misteri yang mengerikan. Mereka hanya bisa berharap, kekayaan yang akan datang sepadan dengan risiko yang harus mereka hadapi. Beberapa bulan setelah kepulangan mereka dari Gunung Salak, hidup Andi dan Bima berubah drastis, nyaris tak bisa dipercaya. Jenglot itu benar-benar bekerja. Awalnya, perubahan itu datang perlahan, nyaris tak terasa. Sebuah ide bisnis kecil-kecilan muncul di benak Bima, berjualan pakaian bekas secara daring. Anehnya, barang dagangan mereka laku keras, melebihi ekspektasi. Uang mulai mengalir masuk, tidak banyak, tapi cukup untuk melunasi utang-utang kecil dan membeli makanan yang lebih layak. Andi, yang tadinya skeptis, mulai melihat keajaiban itu dengan mata kepala sendiri. Ia yang lebih teliti dalam urusan keuangan, merasakan betapa cepatnya pundi-pundi mereka bertambah. Dari berjualan pakaian, mereka beralih ke bisnis jual beli properti kecil-kecilan, yang tak disangka-sangka selalu mendatangkan keuntungan berlipat. Setiap investasi yang mereka lakukan, entah mengapa, selalu berhasil. Seolah ada kekuatan tak kasat mata yang membimbing setiap keputusan finansial mereka. Namun, di balik semua keberuntungan itu, ada ritual bulanan yang mengerikan. Setiap malam purnama, Andi dan Bima harus menyiapkan seekor kambing hitam. Dengan tangan bergetar, mereka menyembelih hewan itu di pekarangan belakang rumah kontrakan yang kini sudah mereka beli. Aroma anyir darah kambing memenuhi udara, menusuk hidung. Jenglot itu, yang mereka simpan di dalam kotak kayu berukir di kamar khusus,
akan diletakkan di tengah lingkaran sesajen. Dengan mata terpejam dan mulut menggumamkan mantra yang diajarkan Mbah Darmo, mereka akan meneteskan darah kambing itu ke tubuh Jenglot yang kering kerontangan. Melihat Jenglot itu seolah menghisap darah, tubuhnya sedikit mengembang, dan matanya memancarkan kilatan merah yang lebih terang, selalu menimbulkan rasa ngeri di hati Andi. Awalnya, mereka melakukan ritual itu dengan penuh ketakutan dan rasa jijik yang mendalam. Setiap tetes darah terasa seperti menodai jiwa mereka. Mereka sering muntah setelahnya, dihantui rasa bersalah yang mencekik. Aku nggak kuat, Bim, ucap Andi suatu kali, setelah ritual. Wajahnya pucat pasi, tangannya masih gemetar. Rasanya aku seperti monster. Bima menghela napas, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ini harga yang harus kita bayar, bro. Ingat bagaimana dulu kita hidup? Ini jauh lebih baik, kan? Lambat laun, rasa jijik itu memudar, digantikan oleh kebiasaan dan, yang lebih mengerikan, penerimaan. Kekayaan yang terus mengalir deras telah menumpulkan nurani mereka. Mereka mulai terbiasa dengan pemandangan darah dan bau anyir. Ritual itu, yang tadinya momok, kini hanya menjadi rutinitas bulanan yang tak terhindarkan. Sebuah pajak yang harus dibayar demi kehidupan mewah yang mereka nikmati. Mereka pindah dari rumah kontrakan kumuh ke rumah mewah di kawasan elit Bekasi. Mobil-mobil mewah berjejer di garasi, lemari pakaian mereka dipenuhi merek-merek ternama, dan rekening bank mereka membengkak hingga miliaran rupiah. Dulu, makan mie instan adalah kemewahan. Kini, mereka bisa menikmati hidangan bintang 5 kapanpun mereka mau. Keluarga mereka pun tak luput dari sentuhan kekayaan ini. Orang tua Andi yang sakit-sakitan bisa mendapatkan perawatan terbaik, sementara adik-adik Bima bisa melanjutkan sekolah hingga jenjang tertinggi. Di mata teman-teman lama dan tetangga, mereka adalah contoh sukses dari pemuda yang berjuang dari nol. Mereka sering berbagi rezeki, menyumbang untuk pembangunan masjid, atau membantu tetangga yang kesusahan. Tidak ada yang curiga akan sumber kekayaan mereka. Mereka pandai menyembunyikan rahasia gelap itu di balik senyum ramah dan kedermawanan palsu. Andi dan Bima sering duduk di tepi kolam renang rumah mewah mereka, memandang langit malam yang bertabur bintang, dengan segelas minuman mahal di tangan. Mereka akan mengenang masa-masa sulit dulu, dan tertawa getir. Dulu, jangankan kolam renang, kamar mandi saja harus antre, kata Bima suatu malam, terkekeh. Andi tersenyum, namun senyum itu tidak sampai ke matanya. Siapa sangka, ya, Bim, kita bisa sampai di titik ini. Di balik semua kemewahan dan tawa mereka, ada sesuatu yang kosong. Mereka memang kaya, sangat kaya. Tetapi ketenangan batin tidak pernah sepenuhnya mereka dapatkan. Setiap kali bulan purnama tiba, rasa cemas akan ritual itu kembali membayangi. Mereka tahu, kekayaan ini datang dengan perjanjian yang mengerikan, dan mereka hanya bisa berharap, harga yang mereka bayar hanya sebatas darah kambing hitam, dan tidak lebih dari itu. Mereka berdua tenggelam dalam kemewahan dan kenikmatan duniawi, lupa akan asal-usul kekayaan mereka yang kelam, seolah-olah ritual kotor itu adalah hal wajar. Mereka belum tahu bahwa ada harga yang jauh lebih mengerikan yang akan segera mereka bayar. Kebahagiaan semu yang dibangun di atas tumpukan darah kambing hitam dan janji gelap itu terus berlanjut, seolah takkan pernah berakhir. Andi dan Bima tenggelam dalam gaya hidup mewah mereka, terbuai oleh pujian dan rasa iri dari orang-orang di sekitar. Mereka merasa tak terkalahkan, seolah seluruh dunia berada di bawah telapak kaki mereka. Namun, mereka lupa, setiap utang pasti ada tanggal jatuh temponya. Malam itu, bulan purnama bersinar penuh, memancarkan cahaya perak yang dingin ke seluruh penjuru rumah mewah mereka di Bekasi. Sudah waktunya ritual bulanan. Seperti biasa, mereka menyiapkan kambing hitam, menyembelihnya, dan meneteskan darahnya ke jenglot yang diletakkan di dalam kamar khusus, di atas sesajen lengkap. Aroma anyir darah dan kemenyan memenuhi ruangan. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ada hawa dingin yang menusuk, jauh lebih pekat dari biasanya. Seolah ada kehadiran tak kasat mata yang sangat kuat di sekitar mereka. Setelah ritual selesai, Andi dan Bima tidak langsung pergi. Mereka merasa ada sesuatu yang menahan mereka di sana. Jenglot itu, yang biasanya kembali diam dan kaku setelah makan, kali ini berdenyut-denyut pelan, dan matanya memancarkan cahaya merah yang sangat terang, nyaris menyilaukan. Tiba-tiba, api lilin di sekitar sesajen bergejolak hebat, lalu padam satu persatu,
meninggalkan mereka dalam kegelapan yang pekat, hanya diterangi cahaya rembulan yang masuk melalui jendela. Suasana hening mencekam. Andi dan Bima saling pandang, raut wajah mereka dipenuhi ketakutan. Mereka berusaha menyalakan lilin kembali, namun tangan mereka gemetar tak terkendali. Lalu, dari sudut ruangan yang gelap, sebuah bayangan hitam mulai terbentuk, perlahan membesar, dan mengambil wujud yang mengerikan. Sesosok iblis raksasa muncul di hadapan mereka. Tubuhnya tinggi besar, melebihi manusia normal, dengan kulit hitam legam yang tampak berkerut seperti kulit mati. Matanya merah menyala seperti bara api, memancarkan aura kejahatan yang tak terhingga. Taring panjang mencuat dari mulutnya yang menyeringai, dan cakar-cakarnya terlihat tajam dan mematikan. Suara deru napasnya terdengar berat dan menggelegar, memenuhi ruangan. Andi dan Bima sontak jatuh terduduk. Tubuh mereka kaku, bibir mereka bergetar tak sanggup mengeluarkan suara. Mereka hanya bisa menatap ngeri pada makhluk di hadapan mereka. Ini bukan lagi sekadar jenglot. Ini adalah wujud asli entitas yang telah memberikan mereka kekayaan. Kalian telah melayaniku dengan baik. Suara iblis itu menggelegar, memenuhi ruangan, membuat gendang telinga mereka berdengung. Suaranya dingin, tak ada emosi sedikit pun, namun penuh kekuasaan. Kekayaan yang kalian inginkan sudah kalian dapatkan. Andi dan Bima mengangguk kaku, berusaha menelan ludah yang terasa seperti pasir. Namun, lanjut iblis itu, selangkah maju, membuat hawa dingin semakin menusuk. Ada satu hal lagi yang harus kalian penuhi. Ini adalah tumbal terakhir. Mendengar kata tumbal, jantung Andi dan Bima seolah berhenti berdetak. Selama ini, mereka berpikir tumbal hanya sebatas kambing hitam. Mereka mengira siksaan batin dari ritual bulanan sudah cukup sebagai harga yang dibayar. Setelah tumbal ini dipenuhi, iblis itu melanjutkan, matanya menatap tajam ke arah mereka berdua. Kalian akan hidup kaya raya selamanya. Tanpa perlu tumbal lagi. Tanpa perlu ritual lagi. Kekayaan kalian akan abadi. Ketenangan akan kalian dapatkan. Kalian akan bebas dari segala kewajiban padaku. Ada secercah harapan di balik janji manis itu. Kekayaan abadi? Bebas dari ritual? Ini terdengar seperti akhir dari penderitaan mereka. Namun, pikiran itu langsung sirna saat iblis tersebut melontarkan syarat selanjutnya. Tumbal terakhir ini, kata iblis itu, suaranya kini terdengar seperti bisikan mematikan yang menusuk relung jiwa. Haruslah satu nyawa manusia. Andi dan Bima terkesiap. Wajah mereka langsung pucat pasi. Tumbal manusia? Ini jauh melampaui batas yang pernah mereka bayangkan. Dan yang paling penting, iblis itu menyeringai, menunjukkan taring-taringnya yang mengerikan. Tumbal itu, haruslah salah satu dari kalian berdua. Pernyataan iblis itu menghantam mereka seperti petir di siang bolong. Rasa takut yang tak terlukiskan melanda. Salah satu dari mereka? Bima menatap Andi, dan Andi menatap Bima. Di mata masing-masing, mereka melihat refleksi ketakutan yang sama, dan juga kilatan kecurigaan yang baru. Persahabatan yang telah melewati begitu banyak badai, kini dihadapkan pada pilihan terberat. Hidup atau mati, sahabat atau nyawa sendiri. Iblis itu kembali menyeringai. Waktu kalian sampai matahari terbit. Pilih siapa di antara kalian yang akan menjadi tumbal. Jika tidak ada yang bersedia, maka aku akan mengambil nyawa kalian berdua, dan seluruh kekayaan yang kalian miliki akan lenyap tak berbekas. Dengan pernyataan itu, iblis tersebut perlahan menghilang, kembali menyatu dengan kegelapan, meninggalkan Andi dan Bima dalam keheningan yang memekakan telinga. Hanya suara detak jantung mereka yang berpacu kencang yang terdengar. Malam itu, di rumah mewah mereka, neraka baru saja dimulai. Suara detak jam dinding di ruang tengah rumah mewah mereka terasa seperti gema kematian. Matahari belum terbit, dan Andi serta Bima terdiam dalam kegelapan kamar khusus tempat jenglot berada, yang kini terasa begitu pengap dan menyesakan. Kata-kata iblis itu terus terngiang, menusuk-nusuk pikiran mereka. Salah satu dari kalian. Bima adalah yang pertama memecah keheningan. Suaranya serak, penuh ketakutan. Kau dengar tadi, bro? Salah satu dari kita. Tumbal manusia. Andi hanya bisa mengangguk. Tubuhnya masih gemetar. Wajah Bima, yang biasanya ceria dan penuh semangat, kini pucat pasi. Matanya memancarkan ketakutan yang sama dengan dirinya. Namun, di balik ketakutan itu, Andi mulai merasakan gelombang lain yang lebih mengerikan.
kecurigaan. Bagaimana ini, Bim? Tanya Andi, mencoba menenangkan suaranya. Siapa di antara kita? Bima tersentak. Ia menatap Andi dengan pandangan yang sulit diartikan. Tentu saja bukan aku, bro. Aku yang punya ide ini. Aku yang lebih dulu mengamati Mbah Darmo. Aku yang lebih berhak atas semua ini. Kata-kata itu bagai tamparan keras di wajah Andi. Persahabatan yang selama ini mereka pupuk, yang telah melewati masa-masa sulit bersama, seolah runtuh dalam sekejap. Naluri bertahan hidup menguasai segalanya. Berhak? Balas Andi, suaranya naik 1 oktav. Aku juga ikut bertapa di hutan itu. Bim, aku juga menahan lapar dan haus bersamamu. Aku juga yang setiap bulan harus melihat darah kambing itu dihisap jenglot sialan ini. Kenapa harus aku? Tapi aku yang duluan berpikir pesugihan ini. Bro, aku yang membujukmu. Bima membentak, berdiri tegak, memancarkan aura mengancam. Tanpa aku, kau masih akan jadi pengangguran miskin. Situasi memanas dengan cepat. Aroma anyir darah yang masih tersisa di udara kini bercampur dengan bau ketakutan dan pengkhianatan. Mereka saling tuding. Setiap kata yang keluar dari mulut mereka adalah racun yang merusak ikatan persahabatan. Kau pengecut, Bim, teriak Andi, emosinya meledak. Kau mau menumbalkan sahabatmu sendiri demi kekayaan? Bukankah kau bilang kita akan kaya bersama? Dan kau? Kau pikir aku rela mati agar kau bisa hidup enak? Bima membalas, matanya merah menyala. Lihatlah semua ini, bro. Rumah ini, mobil-mobil itu, semua kekayaan ini adalah impian kita. Dan kau mau menghancurkannya dengan mati konyol? Tidak. Aku tidak akan biarkan. Konflik memuncak. Mereka berdua terlibat dalam pergulatan fisik yang brutal. Di ruangan yang gelap, hanya diterangi cahaya rembulan yang redup. Mereka saling dorong, saling pukul. Bukan lagi pertarungan antara sahabat, melainkan pertarungan hidup dan mati antara dua orang asing yang terperangkap dalam jebakan iblis. Andi mencoba melarikan diri, namun Bima mencengkeram lengannya erat. Bima lebih besar dan kuat, namun Andi memiliki kelincahan yang lebih baik. Mereka bergumul di lantai, menendang dan memukul membabi buta. Tidak ada lagi belas kasihan, tidak ada lagi rasa persahabatan. Hanya ada naluri purba untuk bertahan hidup yang menguasai mereka. Dalam keputusasaan yang ekstrim, pikiran Andi berputar cepat. Ia melihat pisau sesajen yang tadi digunakan untuk menyembelih kambing, tergeletak tak jauh dari mereka. Sebuah ide mengerikan muncul di benaknya. Sebuah pemikiran yang akan menghancurkan sisa-sisa kemanusiaannya. Ini adalah satu-satunya cara. Dengan sekuat tenaga, Andi mendorong Bima hingga terjatuh. Sebelum Bima sempat bangkit, Andi menyambar pisau itu. Kilatan tajam pisau berkilau di bawah cahaya rembulan. Bima, yang melihat pisau di tangan Andi, membelalakan matanya, ketakutan yang murni terpancar jelas. Bro, jangan! Teriak Bima. Suaranya pecah, ada penyesalan yang terlambat menyelinap di sana. Namun, Andi sudah dikuasai kegelapan. Mata iblis itu, bisikan-bisikan janji kekayaan abadi, dan ketakutan akan kematiannya sendiri, telah menguasai dirinya sepenuhnya. Dengan seringai putus asa dan air mata yang mengalir, Andi mengayunkan pisau itu. Sebuah jeritan pilu memecah keheningan malam. Darah segar memuncrat, membasahi lantai marmer yang mewah. Tubuh Bima ambruk, kejang-kejang sesaat, lalu terdiam. Mata Bima tetap terbuka lebar, menatap Andi dengan pandangan kosong yang dipenuhi rasa dikhianati. Andi berdiri kaku, pisau masih tergenggam erat di tangannya yang berlumuran darah. Napasnya terengah-engah, dadanya naik turun dengan cepat. Rasa ngeri dan syok perlahan merayapi dirinya. Ia telah melakukannya. Ia telah menumbalkan sahabatnya sendiri. Saat itu juga, hawa dingin yang mencekam di ruangan itu lenyap. Jenglot di atas sesajen berhenti berdenyut. Matanya kembali redup. Seolah-olah, iblis itu telah mendapatkan apa yang diinginkannya, dan kini pergi. Matahari mulai mengintip dari ufuk timur, memancarkan cahaya jingga ke jendela kamar. Cahaya itu menerangi genangan darah di lantai dan tubuh tak bernyawa Bima. Andi menatap genangan darah itu, lalu pada tangannya sendiri, yang berlumuran darah sahabatnya. Air mata panas mengalir deras membasahi pipinya. Ia telah kaya raya,
namun dengan harga yang tak pernah ia bayangkan. Andi terduduk lemas di samping jasad Bima. Tubuhnya menggigil hebat, bukan karena dingin, melainkan karena syok dan kengerian yang mencekam. Bau anyir darah menusuk hidungnya, seolah menempel di setiap inci kulitnya. Matahari sudah sepenuhnya terbit, sinarnya yang lembut masuk melalui jendela, namun tak sedikit pun mampu menghapus kegelapan yang kini bersemayam di hati Andi. Ia menatap telapak tangannya yang berlumuran darah, lalu beralih pada wajah pucat Bima yang terbaring kaku. Mata masih terbuka lebar, memancarkan ketiadaan. Ia telah melakukannya. Ia telah mengkhianati sahabatnya sendiri, orang yang telah menemaninya dari nol, orang yang bersamanya merasakan pahitnya kemiskinan dan manisnya kekayaan. Demi apa? Demi janji kekayaan abadi dari iblis. Andi mencoba mencari pembenaran, mencari alasan mengapa ia melakukan tindakan sekeji itu. Rasa takut akan kematian, godaan harta yang tak terbatas, dan bisikan iblis yang seolah menghipnotisnya, semua berputar dalam benaknya. Namun, tak ada pembenaran yang bisa menghapus gambaran terakhir mata Bima yang penuh rasa dikhianati. Polisi dan tim forensik tiba beberapa jam kemudian, setelah Andi yang nyaris gila menelepon dengan suara bergetar. Ia memberikan kesaksian palsu, mengatakan bahwa mereka diserang perampok. Dengan uang dan koneksi yang dimilikinya, ia berhasil menutupi jejak kejahatannya. Kasus kematian Bima ditutup sebagai kasus perampokan dengan kekerasan, dan Andi, sebagai korban selamat, mendapatkan simpati dari banyak pihak. Setelah pemakaman Bima yang sepi, hidup Andi benar-benar berubah. Janji iblis itu terwujud. Kekayaan mengalir semakin deras. Bisnis-bisnisnya meroket tanpa hambatan. Investasi-investasinya selalu menghasilkan keuntungan fantastis. Ia membeli lebih banyak aset, memperluas kerajaan bisnisnya hingga ke luar negeri. Namanya dikenal sebagai pengusaha sukses yang visioner, yang memulai dari nol. Ia memiliki segalanya, rumah mewah yang lebih besar dari sebelumnya, mobil-mobil super mahal, kapal pesiar pribadi, jet pribadi. Ia bisa membeli apapun yang ia inginkan, kapanpun. Namun, di balik semua kemewahan itu, Andi hidup dalam kesepian yang mencekam. Rumah mewahnya terasa seperti gua hampa yang dingin. Setiap sudut, setiap lorong, seolah menyimpan bayangan Bima. Ia sering merasa ada yang mengawasinya, ada bisikan samar yang memanggil namanya, terutama saat ia sendirian di malam hari. Suara tawar yang Bima, candaan mereka berdua saat masih susah, semua itu kini berubah menjadi memori yang menyiksa. Ia mencoba mengisi kekosongan itu dengan pesta, dengan wanita, dengan barang-barang mahal. Ia mengundang teman-teman bisnisnya, berpura-pura bahagia, tertawa lepas. Namun, setiap kali ia sendirian, bayangan wajah Bima dengan mata kosongnya akan muncul, menghantuinya. Aroma anyir darah seolah tak pernah benar-benar hilang dari indera penciumannya, menempel pada setiap lembar uang, pada setiap dinding rumahnya. Rasa penyesalan mulai menggerogoti jiwanya. Penyesalan itu datang dalam bentuk mimpi buruk yang mengerikan. Setiap malam, ia bermimpi kembali ke malam kejadian, melihat Bima terkapar, darah mengalir dari tubuhnya, dan mata Bima menatapnya penuh tuduhan. Ia terbangun dengan napas terengah-engah, tubuh bersimbah keringat dingin, dan jantung berdebar tak karuan. Andi mencoba melupakan semua itu. Ia membuang jenglot yang dulu menjadi sumber kekayaannya ke laut dalam, berharap bisa menghilangkan jejak kejahatan dan bayangan iblis itu. Namun, itu sia-sia. Justru setelah jenglot dibuang, teror itu semakin menjadi. Ia mulai melihat penampakan Bima di sudut matanya. Di cermin kamar mandi, ia bersumpah melihat pantulan wajah Bima di belakangnya. Di kursi kosong di ruang tamu, ia melihat sosok Bima duduk termenung. Kekayaan yang dulu diidamkannya kini terasa seperti rantai yang mengikatnya. Ia terperangkap dalam penjara emas yang ia ciptakan sendiri. Setiap tawa terasa hampa, setiap kebahagiaan terasa semu. Ia kaya, ya, sangat kaya. Tapi ia kesepian, dan yang terpenting, ia tidak bisa lagi merasakan kedamaian. Ini adalah harga yang harus ia bayar atas pengkhianatan terbesarnya. Hantaman arwah Bima semakin menjadi-jadi, mengubah setiap hari Andi menjadi siksaan tak berujung. Apa yang awalnya hanya bisikan atau bayangan sekilas, kini menjelma menjadi teror nyata yang mengoyak kewarasannya. Andi tidak bisa lagi tidur nyenyak. Setiap malam, ia mendengar suara-suara aneh dari dalam rumahnya sendiri. Kadang berupa erangan kesakitan, kadang tawa pilu,
atau bahkan namanya yang dipanggil dengan nada menuduh, seolah Bima berdiri tepat di belakangnya. Ia sering terbangun tengah malam dengan tubuh bersimbah keringat dingin, jantung berdebar kencang, dan napas terengah-engah. Matanya akan mencari-cari di sekeliling kamar yang gelap, berharap menemukan apapun, namun hanya kegelapan yang menyambutnya. Namun, kegelapan itu kini terasa hidup, dipenuhi oleh kehadiran tak kasat mata Bima. Di siang hari pun, Andi tak luput dari teror. Saat makan sendirian di meja makannya yang panjang, ia merasa seolah ada yang duduk di kursi seberangnya, menatapnya tanpa berkedip. Di ruang kerjanya yang luas, ia sering mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Namun ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Bayangan Bima muncul di cermin saat ia bercukur, sekilas namun cukup jelas untuk membuatnya menjerit dan memecahkan cermin itu. Andi mulai bicara sendiri. Ia berteriak pada kekosongan, memohon agar Bima pergi, memohon ampun atas perbuatannya. Pengawal pribadinya, para asisten rumah tangganya, dan bahkan karyawan-karyawan di kantornya, mulai melihat perubahan drastis pada dirinya. Rambutnya menjadi acak-acakan, matanya cekung dengan kantung mata hitam yang tebal, dan ekspresinya selalu tegang. Ia sering terlihat linglung, bergumam sendiri, dan kadang tertawa atau menangis tanpa alasan yang jelas. "Aku nggak gila. Dia ada di sini. Bima ada di sini," teriak Andi suatu hari kepada salah satu asistennya yang mencoba menanyakan keadaannya. Asisten itu hanya bisa mundur perlahan, ketakutan melihat sorot mata Andi yang liar. Kekayaannya, yang dulu menjadi sumber kebahagiaan semu, kini menjadi penjara emas. Ia tidak bisa menikmati apapun. Setiap barang mewah, setiap hidangan lezat, seolah mengingatkannya pada harga yang telah ia bayar. Ia menjadi paranoid, tidak bisa lagi mempercayai siapapun. Ia yakin semua orang tahu rahasianya, bahwa semua orang berbisik-bisik tentang kejahatan yang telah ia lakukan. Dalam keputusasaan yang memuncak, Andi teringat Mbah Darmo. Ia memutuskan untuk kembali ke Gunung Salak, berharap sang dukun bisa menghentikan semua ini. Ia ingin membersihkan diri dari karma yang terus menghantuinya. Dengan tubuh kurus dan wajah putus asa, ia kembali menyusuri jalan yang dulu ia lalui dengan penuh harapan. Namun, saat ia sampai di lokasi gubuk tua itu, yang ia temukan hanyalah reruntuhan. Gubuk itu telah hancur, rata dengan tanah, ditelan oleh rimbunnya hutan. Pohon beringin besar itu masih berdiri, namun aura mistisnya terasa lebih gelap, seolah mengolok-olok penderitaannya. Mbah Darmo tidak ada. Seolah ia telah lenyap bersama dengan janji-janji dan solusi palsunya. Andi terduduk lemas di tanah, meratapi nasibnya. Ia sudah mencoba membuang jenglot ke laut, mencoba mencari Mbah Darmo, namun semuanya sia-sia. Ia terperangkap. Tidak ada jalan keluar dari lingkaran setan penyesalan dan teror yang telah ia ciptakan sendiri. Kondisinya semakin memburuk setelah kepulangannya dari Gunung Salak. Ia mulai mengalami halusinasi parah. Ia melihat Bima berdiri di samping ranjangnya setiap malam, menatapnya dengan tatapan kosong dan senyuman menyeramkan. Bima kadang mendekat, mengulurkan tangan yang dingin dan membusuk, mencoba menyentuhnya. Andi akan berteriak histeris, melempar apapun yang bisa ia raih, hingga akhirnya para pengawal harus menenangkannya. Rumah megah itu kini terasa seperti rumah sakit jiwa pribadi. Dokter dan psikolog didatangkan, namun tak ada yang bisa menemukan penyebab penyakitnya. Mereka hanya bisa mendiagnosisnya dengan gangguan mental parah akibat tekanan hidup dan trauma. Namun, Andi tahu, ini bukanlah penyakit biasa. Ini adalah karma. Ini adalah balas dendam dari arwah sahabatnya yang dikhianati. Kekayaan yang ia miliki tidak bisa membeli kedamaian, tidak bisa membeli pengampunan, dan tidak bisa mengusir hantu-hantu dari masa lalunya. Kondisi Andi mencapai titik nadir. Ia tidak lagi peduli dengan penampilannya, dengan harta yang melimpah ruah, atau dengan dunia di sekelilingnya. Matanya cekung, pandangannya kosong, dan senyumannya, jika ada, adalah senyuman yang mengerikan, penuh kegilaan. Rambutnya gimbal dan tak terurus. Pakaiannya kotor dan compang-camping, meskipun ia tinggal di rumah megah yang setiap hari dibersihkan. Para pengawal dan asistennya sudah menyerah. Mereka hanya bisa mengawasinya dari jauh, takut dengan amukan tak terduga atau gumaman aneh yang keluar dari mulutnya. Halusinasi menjadi semakin intens dan tak terhindarkan. Bima tidak lagi hanya bayangan atau bisikan. Ia muncul di hadapan Andi dengan wujud yang mengerikan. Kulitnya membusuk, matanya melotot kosong,
dan darah seolah masih menetes dari luka bekas tusukan. Arwah Bima itu akan mendekat, berdiri tepat di depannya, menatapnya tanpa kata, hanya mengirimkan gelombang penyesalan dan kebencian yang menusuk jiwa. Kau yang melakukannya, bro, bisik suara Bima di telinganya, meskipun tidak ada gerakan bibir dari arwah itu. Kau memilih kekayaan daripada sahabatmu. Kau memilih mati daripada miskin. Andi akan menjerit, berlari tak tentu arah di dalam rumahnya yang luas, mencoba melarikan diri dari arwah yang tak bisa ia sentuh. Ia menabrak dinding, menjatuhkan vas-vas mahal, dan kadang melukai dirinya sendiri. Suara jeritannya akan bergema di seluruh rumah, membuat para penghuni lainnya ketakutan. Pernah suatu kali, ia terlihat berbicara dengan sofa, mengira Bima sedang duduk di sana. Ia bahkan mencoba menyuapi sofa itu dengan makanan, sambil sesekali tertawa sendiri, tawa yang terdengar sangat menyeramkan. Di lain waktu, ia akan menangis tanpa henti, memohon ampun pada arwah Bima, berjanji akan mengembalikan semua kekayaan jika saja Bima bisa kembali. Namun, arwah itu tak pernah pergi. Ia adalah bayangan abadi dari dosa Andi. Kekayaan yang ia dapatkan dengan mengorbankan sahabatnya kini tidak lebih dari sangkar emas. Ia memiliki segalanya, namun kehilangan hal yang paling berharga, kewarasan dan kedamaian jiwanya. Tidurnya selalu dipenuhi mimpi buruk tentang malam pertumpahan darah itu, mimpi yang begitu nyata hingga ia tak bisa membedakan mana realita dan mana ilusi. Suatu pagi, para pengawal menemukan Andi tergeletak tak bernyawa di tengah ruang keluarga, tepat di lokasi di mana ia menumbalkan Bima. Wajahnya pucat pasi, matanya terbuka lebar, dan ada senyuman tipis yang aneh di bibirnya, seolah ia akhirnya menemukan kedamaian, atau mungkin telah menyerah sepenuhnya pada kegilaan. Tidak ada luka fisik yang terlihat, namun aura kematian dan keputusasaan begitu pekat menyelimutinya. Kisah Andi berakhir tragis, terpenjara dalam lingkaran setan yang ia ciptakan sendiri. Kekayaannya yang melimpah ruah kini menjadi milik negara, atau diwariskan kepada kerabat jauh yang tak pernah ia pedulikan. Rumah mewahnya yang megah itu pun, setelah kepergian Andi, dikenal sebagai tempat berhantu. Tidak ada yang berani menempatinya, dan lambat laun, bangunan itu lapuk dimakan waktu, menjadi saksi bisu atas ambisi gelap dan pengkhianatan yang mengerikan. Kisah Tumbal Gunung Salak menjadi pengingat yang mengerikan, bahwa ada harga yang jauh lebih mahal dari kekayaan, yaitu jiwa dan nurani manusia. Dan bahwa janji iblis, meskipun menggiurkan, selalu berujung pada kehancuran yang abadi.